Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Ngobrol Santai menjelang berbuka puasa. Terus gimana nih, masak apa hari ini? Rencananya hari ini tuh mau masak sayur asem, Ustazah. Seger ya Ustazah. Terus lauknya apa Ustazah? Lauknya apa ya? Ikan asin, Ustazah. Gimana nih Ustazah, waktu kecil mempunyai pengalaman tentang puasa nggak waktu usia PAUD? Ada, Ustazah. Dulu saya itu waktu usia PAUD atau usia TK itu saya sudah dibelajari puasa sama orang tua saya mulai dari jam 9. Nanti naik lagi menjadi jam 10. Terus nanti kalau sudah di SD kelas 1, 2 itu dulu saya sudah belajar puasa duhur, Ustazah, atau biasanya disebut sama anak-anak itu puasa beduk, Ustazah. Habis itu lanjut lagi, habis buka puasa lagi nanti sampai waktu maghrib. Nah itu sudah itu lanjut lagi mulai dari kelas 4, kelas 5 itu saya sudah mulai puasa maghrib. Terus waktunya sahur Ustazah, apa itu bangun tepat waktu sahurnya, apa sudah adzan terus baru bangun gitu, terus baru sahur gitu atau gimana? Bangunnya sahur itu tepat waktu, Ustazah, soalnya kan masih dibangunkan. Biasanya kan kalau ada orang tua itu kan, aduh kasihan ya anak saya itu masih kecil kok sudah saya ajari bangun pagi, waktunya istirahat. Jadi kan orang tua itu kebanyakan itu gini Ustazah, kasihan melihat anaknya bangun pagi terus makan, itu kasihan gitu. Gimana kalau orang tuanya dulu Ustazah? Dulu sih juga seperti itu, Ustazah. Kasihan melihat temennya kan ada yang tidak puasa. Kok anak saya sudah berpuasa, sedangkan teman-temannya itu main kok masih jajan, seperti itu. Tapi insya Allah dengan orang tua bisa memberi pengertian kepada saya dan menguatkan saya kalau memang bulan Ramadan itu bulannya orang Islam dan kita wajib menjalankan bulan puasa di bulan Ramadan. Terus waktu puasa, waktu di usia PAUD kebanyakan kan ada orang tua yang masih kumpul pada nenek Ustazah. Iya. Itu biasanya cenderung nenek itu lebih menyayangi cucunya gitu. Iya. Aduh masih kecil kok disuruh gini, jujur gitu, jangan-jangan gitu, masih kecil gitu. Itu gimana Ustazah? Iya, memang seperti itu, nenek dulu seperti itu. Terus untuk mengantisipasi supaya nenek itu tidak memengaruhi cucunya, gimana untuk anaknya itu biar supaya waktu puasa ya kita harus puasa, kita harus belajar untuk memperkuat itunya, gimana Ustazah? Dulu kalau seperti itu saya langsung diajak pergi sama ibu saya itu. Perginya itu jalan-jalan atau untuk pergi Enggak, kemana? kan Ustazah? rumahnya samping, Ustazah, langsung diajak gitu ya? pulang seperti itu. Gitu. Iya. Jadi tidak terpengaruh. Nah, sekarang gantian Ustazah ya. Saya mau gitu tanya, ya. Boleh Ustazah. Kalau Ustazah sendiri pada waktu masih kecil dulu pernah berbohong enggak pada waktu puasa? Misal minum sembunyi-sembunyi, makan sembunyi-sembunyi, seperti itu Ustazah. Kalau untuk di usia PAUD dulu Ustazah itu memang wajar ya Ustazah ya. Masih sembunyi-sembunyi, itu yang penting kan tidak kelihatan orang. Jadi kita itu dibelajari orang tua itu dengan malu, ada rasa malu di diri kita, di hati kita itu ada malu ketika Ramadan kita kok minum di luar, makan di luar, itu sudah merasa malu gitu Ustazah. Jadi minumnya itu mulai sembunyi-sembunyi di kamar gitu. Yang penting itu waktu keluar, waktu di hadapan orang berpuasa itu tidak makan, tidak minum, seperti itu Ustazah. Iya. Mereka juga masih kecil Ustazah ya, kita juga masih belajar. Belajar bertahap. Berarti waktu di usia kecil atau di usia dini, Golden X itu harus ditanamkan dengan karakter rasa malu itu Ustazah. Malu ketika kita di hadapan orang waktu bulan Ramadan, kita makan, minum sembarangan, jajan sembarangan di luar, lihat orang yang di hadapannya sedang berpuasa, itu malu Ustazah. Iya. Jadi seperti itu. Terkadang kalau kita lihat di jalan itu juga gini Ustazah, loh itu kok ada orang yang makan di luar, padahal pada bulan puasa, minum di jalan. Terkadang kita yang tidak melakukan pun saja mempunyai rasa malu ya Ustazah ya. Sebenarnya itu harus dilakukan
di lingkungan keluarga terlebih Iya. dahulu saja, ditanamkan dari sejak kecil bahwa itu loh sebenarnya kita itu harus malu seperti itu gitu loh. Iya. Berarti untuk mendidik anak untuk berpuasa di usia dini itu cenderung ke keluarga ya Ustazah ya. Iya, Kita pertama tanamkan keluarga, di ya. keluarga. Di keluarga terlebih dahulu. Sama kita beri pengertian ke anak kalau puasa itu wajib bagi umat Islam. Iya. Kita harus mendidik anak sejak kecil tentang puasa itu gimana sih? Iya. Puasa itu apa toh? Ya, seperti itu ya udah. Jadi harus kita tanamkan dari sejak dini mungkin gitu. Ini juga bisa itu Ustazah memasukkan belajar jujur untuk anak-anak ya. Iya. Jujur untuk tidak makan dan tidak minum dengan sembunyi-sembunyi. Terus kita kan sebelumnya juga puasa itu termasuk rukun Islam Ustazah ya. Rukun Islam kan yang keberapa Ustazah? Syahadat, sholat, puasa yang ketiga. Tiga. Kita itu harus menjalankannya Ustazah ya. Harus menjalankan dan wajib seperti itu. Kita harus memperkenalkan kepada anak-anak usia dini karena di usia seperti itu malah lebih Bagus untuk lebih bagus dikenalkan. Ustazah ya. Daripada besok kalau sudah besar Itu tambah sulit ya, Ustazah, tambah ya? sulit karena kita itu merasa sebagai orang tua kok kita kasihan kepada anak-anak karena masih kecil. Nanti kalau sudah baru kecil aja dikasihan, terus kalau sudah tumbuh SD SMP itu malah sulit Tambah Ustazah. sulit anak-anak Karena untuk itu. karena lebih ke dunia luar Ustazah ya, ke lingkungan luarnya kita belum tahu kan, makanya sejak kecil masih di lingkungan keluarga kita tanamkan itu, kita perkuat itunya Ustazah. Ya terima kasih Ustazah untuk pengalamannya di ngobrol santai menjelang berbuka puasa. Semoga puasanya lancar Ustazah ya. Dan tidak ada yang bolong. Bolong apa enggak tidak Ustazah? Belum Ustazah. Ini belum bolong Ustazah. Alhamdulillah Ustazah. Mudah-mudahan enggak bolong Ustazah. Ya, alhamdulillah. Nah, Jadi berarti kita- mau ada lagi kalau enggak bolong. Kalau enggak bolong kan kita bisa meningkatkan tilawah, puasanya lancar gitu Ustazah. Ya kita juga harus ada yang lupa Ustazah. Jadi di waktu bulan Ramadan kita juga harus memperkenalkan anak-anak itu waktu Ramadan itu ada apa saja, ada seperti tilawah tadarus, Iya. ada sholat tarawih, ada buka puasa, ada sahur seperti itu Ustazah ya. Kita juga harus mendengarkan seperti itu. Ya, sudah Ustazah cukup. Terima Ya, kasih jawabannya. sama-sama, Us. Semoga bisa menginspirasi orang tua yang ada di rumah supaya tidak terlalu kasihan sama anak-anak. Kita tidak menyiksa, tidak Tidak memaksa karena juga. kita itu sebenarnya sayang kepada anak-anak. Demikian ngobrol santai menjelang berbuka puasa. Selamat berbuka puasa, semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa dukung konten kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan. Semoga ini semua menjadi amal jariah kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.